1 tahun kita sembunyikan si Endro tidak ada pekerjaan. Jadi setiap kali ada tantangan balik lagi. Kita punya mimpi besar, harus punya mimpi besar, terus konsisten supaya mimpi besarnya bisa tercapai sedikit demi sedikit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kawan-kawan semua. Kenapa pakai salam sehat? Karena tamu kita ini yang punya bisnis sehat gitu loh. Jadi spesial pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari jauh, sebenarnya dari Bandung. Walaupun sebelumnya warga di Pekanbaru. Kita doakan Bang Endro dan keluarga sehat selalu, termasuk semua teman-teman sahabat energi kebaikan. Pertama kita ucapkan syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian kali ya kita mengundang. Begitu kalau mengundang CEO itu atau pengusaha, memang kita butuh kesabaran. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Semoga nanti kita bisa dapat insight mengenai perjalanan hidup Bang Endro. Tidak mudah ya dari seorang pekerja, kemudian ngambil keputusan untuk jadi pengusaha. Nah, dari seorang yang tiap bulan terima gaji menjadi seorang yang tiap bulan memberi gaji. Nah, tentu ini berbeda. Itu berbeda. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mungkin open aja Bang Endro, perkenalan dulu. Siapa Bang Endro, kemudian nanti sedikit background dari pekerja sampai akhirnya memutuskan untuk shifting menjadi seorang pengusaha dan kemudian memilih segmennya usaha untuk hidup sehat seperti itu. Silakan Bang Endro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih ya Bang, udah diundang. Iya, nanti di-view oleh 1 juta Muzaki kita kan, yang akan jadi customer dari Green Smoothie juga. Amin. Jadi, perkenalkan. Iya. Walaupun kita udah kenal lumayan lama ya Bang. Saya usia nggak perlu tahu lah ya. Usia masih muda. Masih muda. Background sebenarnya tidak ada terkait dengan makanan. Bukan chef, bukan praktisi, bukan ahli nutrisi, bukan. Tapi sarjana psikologi. Wah. Sarjana psikologi ya? Yang 8 tahun kerja di perbankan. Terus keluar dari bank bukan karena riba atau apa segala macam pemikirannya, tetapi jalan Tuhan udah ngasih untuk bisa fokus di Green Smoothie Factory. Jadi sekarang emang fokus menjalankan bisnis Green Smoothie Factory yang alhamdulillah ini tahun ke-8. Kita berulang tahun di bulan depan. Jangan lupa diundang ya. Iya. Dan hari ini anniversary sebenarnya. Wedding anniversary. Masya Allah. Wah. Kalau gitu seharusnya 2 couple kita undang di sini interviewnya kan. Kenapa dia mau sama Endro kan? Apa nggak ada pilihan yang lain? Nanti ada sesi selanjutnya kayaknya Bang. Ini Allah. wedding anniversary ke-12 tahun. Kita ngerintis bisnis Green Smoothie Factory itu dari, ya ini umur dia yang ke-8, tapi kita ngerintisnya 2 tahun sebelumnya sebenarnya. Oh, jadi ketika masih bekerja sudah dirintis. Jadi 10 tahun sebenarnya totalnya udah ya? 10 tahun. Tapi tidak kita rencanakan untuk berbisnis sebenarnya Bang ya. Karena pertama kita karyawan, habis itu 2012 itu kita rutin konsumsi smoothies sayur dan buah. Jadi 2010 kalau nggak salah itu Instagram kan baru mulai muncul. Iya. Kita main Instagram, habis itu follow beberapa akun di luar, terus di situ juga lagi tren untuk mengkonsumsi. Kita coba bawa ke kantor, orang kantor suka. Tapi di bawah alam sadar bawa ke kantor untuk dikonsumsi sendiri, mereka mana mau coba karena warnanya aja hijau. Siapa yang mau konsumsi sayur kan, minum sayur. Tapi kita challenge mereka, coba deh, enak kok, enak. Ternyata ketagihan minta dibuatin. Mereka sadar diri kalau minta buatin setiap hari harus bayar. Mereka sadar di situ pertama kali muncul repeat order, muncul pertama kali bisnis Green Smoothie. Terus jalanin, alhamdulillahnya 1 tahun berjalan sampai kita deliver 200-an botol setiap hari. Itu jam berapa bikinnya? Dan itu cuman saya Dila untuk bikin Bang gitu. Ya
bangun. Kita pulang kantor, langsung pergi belanja. Habis itu stiker-stikerin botol. Tidur jam 12, bangun jam 4 subuh. Catatan waktu itu siapa aja yang order kita tempel di depan kulkas, kita runut. Terus botol udah ready malam, terus kita tidur, buah udah dikupasin masuk ke dalam kulkas. Besok paginya jam 4 ngeblend, berapa kali ngeblend. Pokoknya komplek rumah itu udah heboh kita ngeblend gitu. Udah kayak ini aja sahur-sahur gitu ya. Itu yang kita jalanin sampai akhirnya ini kayaknya bisnisnya bukan saja kita dapat rezeki, tapi kita kasih manfaat baik ke orang. Terus kita ngumpulin pahala. Jadi sampai akhirnya kita harus buka store karena pengalaman kita sebelumnya pernah jalanin. Kalau pernah berbisnis laundry. Saya bisnis laundry juga. Setahun tidak dapat apa-apa. Iya, laundry itu juga Sebelum Green Smoothie? Sebelum Green Smoothie. Pada saat jadi karyawan, pada saat tahun-tahun kita diuji juga sebenarnya. Jadi waktu kerja di bank itu sempat diberhentikan bahasa kasarnya. Karena waktu itu menjadi marketing kredit yang kreditnya macet. Habis itu, dan ini salah satu bank BUMN, tahu sendirilah BUMN, uang rakyat ya, jadi pertanggungjawabannya luar biasa, dan 1 tahun itu status nggak jelas sebenarnya gitu bang. Tapi ya karena pertanggungjawaban kita sama pekerjaan, ya kita menunggu hasil aja dari perusahaan mau diapain. Sampai kayaknya ini cerita baru ini di blow up. Ternyata. Pernah nama itu di blacklist di perusahaan-perusahaan yang sejenis di perbankan. Secara waktu itu kita sudah diterima bahkan sebagai manajer marketing, namanya sudah ada tapi nggak dipanggil karena dia ngelacak akhirnya. Terus berhenti benar-benar tidak ada gaji 3 bulan saat istri hamil per anak pertama. Kayaknya Allah ngasih waktu untuk ngerawat istri. Waktu itu bed rest benar istri. Jadi Allah ngasih waktu untuk nemenin istri di rumah, masakin istri. Benar-benar karena dia nggak bisa masak. Suami yang luar biasa. Ya kalau kita ambil hikmahnya gitu ya. Kalau dulu ngejalaninnya kayaknya waduh gitu. Tapi diberhentikan, status nggak jelas, gaji nggak ada, istri harus bed rest, masakin gitu ya. Waduh, kalau ditanya baru nikah. Itu kalau ditanya sama mertua sama orang tua waktu itu pusing luar biasa itu memang kita sembunyikan, Bang. 1 tahun kita sembunyikan, si Enro tidak ada pekerjaan. Jadi istri hamil dan kebiasaan waktu itu kan makan siang ke rumah orang tua. Kadang ya dalam seminggu itu adalah 1 atau 2 kali makan siang di rumah orang tua. Itu tetap dilakukan. Jadi berangkat dari rumah pakai kemeja, pakai pantofel, datang ke rumah orang tua, terus ditanya gimana, kerjaan aman gitu. Padahal itu nggak ada pekerjaan. Itu luar biasa itu. Bukan hanya kalau kita bilang pernah itu kemarin Veriset di IG juga. Nggak usah berharap sama manusia, nggak usah bikin ini apa sebagainya, karena bakal banyak kecewanya. Dan sama orang tua pun kita nggak perlu. Ternyata Bang Endro udah luar biasa ya. Sudah membuktikan bahwa setahun lebih lah ya. Akhirnya setahun lebih, dan waktu itu masuk ke dalam salah satu bank swasta nasional yang mereka itu nggak peduli. Dia mungkin nggak peduli karena kan waktu itu juga masukin ke BUMN, akhirnya tahu bahwa ada masalah. Nah, di bank swasta nasional ini dia nggak tahu dan ikut pelatihan pendidikan ke Jakarta 7 bulan. Itu ninggalin istri lagi hamil. Alhamdulillahnya dia udah melewati masa bed rest-nya. Terus dapat gaji setengah dari gaji biasa, Bang, waktu pendidikan di Jakarta pula gitu kan. Sebenarnya kalau di balik perjalanan Green Smoothie Factory itu dari sana sebenarnya, karena udah masakin. Waktu itu teman-teman MT, kita tinggal di apartemen. Waktu itu cowok ada sekitar 11 orang, masakin untuk 11 orang. Terus karena mikir duitnya itu nggak ada, Bang, gitu. Hanya menerima setengah dari gaji yang biasa.
tagihan kartu kredit, ada 3 kartu kredit. udah ngambil kredit rumah. Itu nggak tahu bayarnya gimana. Sama Dila, kamu silahkan kan sendiri di rumah, balik ke rumah orang tuanya, terus mau dibayar kayak mana, pikirin aja dulu gitu kan gitu. Nah, ini mikirin kartu kredit lagi. Tiap bulan diteleponin 3 kartu kredit. Teleponin bank yang ini 1, oke, saya bayar yang ini, 2 enggak. Berturut-turut gitu. Nah, makanya tahun sulit setelah akhirnya dapat penempatan di Pekanbaru. Kita mulai dari nol lagi. Kita cuma punya rumah. Diapain ya? Ya udah deh. Itu udah punya anak. Terus bahkan motor nggak ada, minta sama orang tua, pinjam uang orang tua beli motor. Setelah itu, terus karena ngelihat kasihan sama anak, kita kayaknya coba disekolahin lah rumah ini. Oh, bisa dapat duit lebih. Tadinya mau beli mobil second. Ternyata di saat nyari-nyari mobil, enggak mobil baru, cari mobil baru. Di saat nyari mobil apa ya gitu. Ternyata ada yang nawarin laundry. Jual laundry. Dia jual laundry dengan customer-customernya udah ready pokoknya. Setengah uang itu kita masukkan ke sana. Masuk laundry, berpikirnya bahwa itu uang. Terus akhirnya kita beli mobil second. Terus masih ada kurangnya, kita kredit. Ya dari laundry itulah kita bayar angsuran mobil. Gaji nggak usah diganggu gitu. Itu cara pengelolaannya waktu itu 2011. Keren juga ya, bisnis ke laundry bayar mobilnya ya. Bayar mobil, akhirnya kita punya mobil, terus gaji tidak terganggu, mulai stabil waktu itu. Akhirnya istri waktu itu juga rajin bikin klaper tart, jualan klaper tart sambil kerja juga, istri kerja. Luar biasa ya. Terus klaper tartnya lumayan laris juga, open PO, terus sudah dikenal. Nah, kalau abang tahu di Pekanbaru ada bisnis klaper tart yang booming sampai sekarang. Itu pada saat dia tumbuh awal, istri juga lagi memulai itu dan sudah punya langganan. Akhirnya kan buka klaper tart yang itu buka, laris. Oke, terus kita pada saat si green smoothie ini udah 200-an botol di deliver tiap pagi, kita ngelihat kalau kita tidak buka tempat, ini akan kejadian kayak klaper tart. Kehilangan dan orang udah mulai duluan. Botol kita udah kemana-mana, orang melihat peluang bisnisnya terus besar, kita yang nanti akan nangis sendirian gitu. Akhirnya kita beraniin. Kita buka 2014 sih. 2014 kita buka. Customer harus ditutup. Thank you bang. Awal kita buka nunggunya itu lama. Iya, sampai sekarang. Tapi itu experience-nya gitu. Jadi di green smoothie itu kita cari tempat yang strategis, yang traffic tinggi. Ya di Jalan Dahlia waktu itu. Jalan Dahlia. Dekat pengadilan. Tapi orang nggak tahu itu apa gitu. Betul. Cuman Green Smoothie Factory, tapi di luarnya itu kayak lontong. Lontong nasi goreng waktu itu mikirnya. Awalnya kita nggak ya cuman jual jus, terus makanannya apa? Jual lontong. Waktu itu ada yang bantuin. Yang bantuin pertama kali kita buka itu, yang bantu di rumah, ada orang yang bantu rumah, dia bisa bikin lontong Medan enak. Jual lontong Medan kita waktu itu awal-awal nasi goreng. Tapi setelah dipelajari, dijalani, aduh ini kok nggak connect ya ini segala macam. Akhirnya belajar segala macam, dirubahlah semuanya. 2016 kita pindah ke Jalan Pinang. Jalan Pinang. Alhamdulillah Pinang ini pun kita dapatin dari hasil Green Smoothie Factory. Kita fokus di situ, kembangin. 2019 kita buka di Medan. Akhir tahun kemarin kita sekeluarga akhirnya hijrah ke Bandung. Tadinya niatnya pengen ngerintis bisnis. Ternyata kan ke Bandung lumayan sering ketemu dengan banyak teman, sharing, terus mereka luruskan niatnya gitu. Ke Bandung mau ngapain sih sebenarnya, mau pindah
karena keluarga mau pindah bisnis gitu. Akhirnya kita luruskan niat ke Bandung. Sebenarnya yang sekarang niatan kita ke Bandung emang pindah untuk Keluarga. anak-anak. Oke. Sehingga semua yang kita siapin sekarang di Bandung adalah ya memang untuk keluarga. Cari rumah yang dekat sekolah anak-anak gitu. Yang mana nantinya kalaupun nanti ada bisnis Green Smoothie Factory di Bandung, ya memang itu adalah ya mau ngapain lagi seorang Enro ada di Bandung cuman bisa bikin jus, ya kalau mau dirintis ya kenapa tidak. Betul. Tapi tujuan utama nyari tempat tinggal untuk keluarga, cari sekolah yang bagus untuk anak-anak, terus kita berpikir gimana cara hidup. Ya kita hidup seperti di Pekanbaru. Apapun pengeluaran kita samain dengan yang di Pekanbaru. Gitu, Bang. Mantap sekali. Abang kalau suruh cerita panjang, Bang. Ini pertanyaannya, Banyak itu dapat menunya dari mana? Katanya dulu pernah sempat belajar online juga, menunya dari luar negeri dan sebagainya gitu ya. 2000 waktu kan tahu Green Smoothie itu dari Instagram. Habis itu lihat di YouTube ada banyak referensi untuk kita coba-coba. Terus kan ngerasa nggak pede, benar nggak sih yang dibuat? Ternyata waktu 2014 itu di Indonesia ada namanya Indonesia Makan Sayur, gerakan Indonesia Makan Sayur. Terus kita kepoin cari, oh ternyata orang-orang yang menginisiasi gerakan ini adalah ada Ibu Yusi Aryani, ada Mbak Sofi Navita, ada Ibu Alterjiwo. Mereka itu akhirnya ada waktu itu Ibu Yusi Aryani buka workshop di Jakarta. Ikut pergi, waktu itu masih kerja, pergi ke sana ikut workshopnya. Terus Sofi Navita, waktu itu Mbak Sofi Navita kan dia artis, terus dia ada job di Pekanbaru, kita datangin. Terus dia pindah ke Bali, kita datangin ke Bali. Mentornya luar biasa ya. Ya. Ibu Alterjiwo juga waktu itu dia juga bikin gerakan pasar tradisional, pasar lokal di Jogja karena dia memang tinggal di Jogja. Akhirnya kita datang ke Jogja, kita ikuti. Itu bekal kita yang sampai akhirnya disuruh masuk sekolah yang Ibu Yusi Aryani itu. Dia sebelumnya juga udah sekolah plant-based di Ruby School Amerika online selama 6 bulan. Jadi dikasih waktu selesaikan materi selama 6 bulan untuk disertifikasi. Alhamdulillah lulus. Waktu itu ada sekitar seratusan siswa yang ikut dari seluruh dunia. Kita akhirnya lulus ujiannya, dapat sertifikasi plant-based. Itu yang digunakan di Green Smoothie Factory sekarang. Oke, luar biasa juga perjalanannya ya. Jadi background perbankan, psikolog, kemudian di perbankan, kemudian akhirnya bisa masuk ke makanan sehat, ikut online training atau ini semuanya, networknya luar biasa, dan kalau nggak salah dapat penghargaan dari gubernur juga ya, Bang? Alhamdulillah. Itu di bidang apa, Bang, penghargaannya, Bang? Terakhir tahun 2019 ya? 20 ya? 2020. Jadi dari Departemen Ketenagakerjaan itu kementerian, Bang. Dari Kementerian Ketenagakerjaan ada piala rutin tahunan, ada Sidakarya, dan lanjutannya Paramakarya. Paramakarya piala presiden, Sidakarya piala gubernur. Jadi yang menang piala gubernur akan diikutkan di Paramakarya. Alhamdulillah bisa wakilkan Riau dan dapat gitu. Mewakilin Riau belum tentu dapat Paramakarya karena dia akan seleksi lagi dari semua provinsi. Dari seluruh provinsi di Indonesia, juri datang dan segala macam. Apapun bentuk kompetisi sebenarnya bagi kami sih, kami belajar, Bang, gitu. Karena nggak tahu ilmu bisnis, nggak tahu bisnis kita itu sehat atau tidaknya gitu ya, secara penglihatan praktisi yang lebih ahli. Kalau kita ikut kompetisi kan ada persyaratan. Betul. Akhirnya itu yang kita ikuti, Bang. Oh, akhirnya tim kita minta, oh ya udah berarti setiap kali harus begini, ada formatnya begini, ada yang harus dilakukan, alurnya semakin jelas gitu. Alhamdulillahnya bisa dapat ini piala presiden kemarin yang Paramakarya mewakili Riau. Masya Allah. Ini sudah jadi buku berapa nih kalau ditulis kan? Luar biasa.
Ini nextnya kita bicara tentang social activity-nya. Oh, Wah, ini salah satu presiden TDA belum ya? Ini doa nih sepertinya. Ini ketua TDA Pekanbaru. Jadi ketemu sama Bang Endro 2017 marah-marahan juga waktu itu. Sudah transfer uang anggota kok nggak direspon-respon gitu kan. Ternyata ini orangnya begitu. Ternyata banyak sejarah sama Bang Endro 2000 masuk ke tempat yang pertama yang itu. Jadi waktu itu ada ini kantin apa gitu ya, masuk, oh ada jus gitu ya. Kok ada lontong, katanya sehat gitu kan. Kita bingung gitu kan. Oh ternyata ini juga orangnya. Di TDA, dia juga orangnya gitu kan. Makanya kita bilang, akhirnya jadi ketua gitu kan. Ya, Oke, jadi pertanyaan sederhana, kenapa gabung TDA? Kan banyak komunitas yang lain waktu itu, bukan hanya TDA ya. Akhirnya Bang Endro ngambil keputusan bergabung di TDA dan akhirnya diangkat jadi ketua TDA Pekanbaru kan. Jalanin bisnis itu Bang, waktu 2014 mulai itu kan benar-benar 2 tahunan tuh di dapur aja, meng-create menu, ya hanya itu aja. Berarti wajahnya keren dengan minyak waktu itu. Pokoknya di balik layar, terus karyawan cuma 1 atau segala macamnya kurang, nyambut tamu juga, jelasin juga, tapi itu value-nya malah lebih oke, dan nggak tahu ilmu bisnis. Sampai waktu di Dahlia, itu teman-teman di komunitas TDA khususnya, dan nggak tahu ada komunitas bisnis, datang terus ngobrol, ada lumayan orang-orang yang anggota TDA waktu itu datang, tapi belum tahu TDA, sampai pindah ke Pinang. 2016. Ini sibuknya di dapur aja, udah punya karyawan, terus nggak tahu ilmu bisnis, mau belajarnya kemana. Teman-teman di TDA datang, terus waktu itu ketemunya dengan Kak Sari dari Misce. Dia udah baru masuk TDA, terus kenalan, terus bingung gimana ya cara supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Oh besok ada kelasnya di TDA, kelas Facebook Ads waktu itu. Ada kelasnya. Oh ya, gimana cara ikutnya? 2017 jadi anggota TDA Pekanbaru, Bang. Langsung jadi pengurus? Tahun berikutnya. Jadi kan tahun itu kan sebenarnya di pengurusan TDA nggak jelas kan gitu. Masa transisi juga nih? Masa transisi Kak Desi waktu itu, masa transisinya Kak Desi. Terus Kak Desi akhirnya harus bentuk kepengurusan. Ya nggak tahu kenapa kok bisa jadi pengurus, waktu itu ditunjuk ya sudah gitu, dan tujuannya adalah ya bisa belajar lebih banyak sebenarnya gitu. Terus setelah jadi pengurus 2 tahun, tahun 2019 ditunjuk jadi ketua TDA Pekanbaru. Ya amanah walaupun bagaimanapun gitu kan Bang gitu, cuman ini kayaknya ya sudah jadi amanah dijalankan dan mencari orang-orang yang sama untuk jalanin TDA Pekanbaru 2 tahun ke depannya, termasuk Bang Ferry waktu itu bantuin kan. Iya betul, kaget aja di WA mau jadi pengurus nggak? Wah keren juga di pengurus gitu kan. Ya 2 tahun, terus sekarang sih kalau ditanya di TDA masih aktif sebagai ketua wilayahnya untuk Sumatera Barat dan Riau. Cuman kalau dilihat dari kondisi TDA sekarang Sumatera Barat dan Riau kan ketua-ketuanya udah cukup aktif, sehingga udah bisa jalan dengan sendirinya. Gitu, udah autopilot ya? Udah autopilot, jadi nggak terlalu repot lah ketua. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini menginspirasi nih buat teman-teman terutama yang muda-muda ya, yang pegawai statusnya ternyata bukan nggak bisa. Tinggal nanti mungkin kita tunggu buku Bang Endro lah ya. Amin. 10 tahun Green Smoothie, 12 tahun keluarga Endro ya. Mungkin ini Bang Endro yang terakhir pesan-pesannya nih buat anak-anak muda terutama yang sekarang kan lagi sering bikin startup lah, kemudian mau bikin usaha di bidang IT atau apapun gitu ya. Karena memang sekarang lagi semangatnya anak-anak muda untuk bikin usaha. Tapi dari perjalanan 10 tahun Green Smoothie, ada laundry, ada macam-macam gitu. Bisa nggak Bang Endro, ya tadi ya, sedikit kasih summary-nya buat anak-anak muda, kalau mau bikin bisnis, itu seperti apa, dan kalau salah satunya jangan pernah bosan juga sepertinya ya. Iya. Nah, silakan Bang Endro nih. Kalau
bisnis sebenarnya dimanapun mau jadi profesi apapun, punya usaha, jadi karyawan apa segala itu kan kayak kita jalanin takdir yang dikasih Allah lah gitu ya Bang. Cuman kalau memilih sebagai pengusaha, berwirausaha, ya kuncinya cuman kayaknya yang setelah kalau pengalaman pribadi adalah menjalankannya ya harus konsisten gitu. Harus konsisten dan mendalami apa yang kita lakukan. Ya kalau ditanya sempat jenuh nggak dengan bisnis yang dijalankan, alhamdulillah tidak gitu. Karena memang kayaknya emang jalaninnya itu menikmati sekali gitu. Jadi setiap kali ada tantangan balik lagi, kita punya mimpi besar, harus punya mimpi besar, terus konsisten supaya mimpi besarnya bisa tercapai sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin ada rintangan di depan, tapi kalau kita misal masih konsisten terhadap apa yang mau kita tuju dengan mimpi besar tadi, itu pasti bisa tercapai. Terus kita nggak mudah terpengaruh dengan di luar sana, karena ya itu kita punya value tadi, kuatkan di situ, konsisten, habis itu ya udah lambat laun pasti mimpinya akan tercapai gitu Bang. Siap. Makasih banyak Bang Hendro. Jadi memang kalau di runut-runut sebenarnya yang paling bawah itu kalau diceritakan yang paling seru sepertinya ya. Yang di nggak digaji, kemudian yang ini gitu ya. Ternyata hampir sebagian besar pengusaha, teman-teman TDA juga yang mulai usaha, kalau udah 10 tahun itu ditanya kilas baliknya, ternyata momen-momen paling bawah itu momen-momen yang paling diingat sebenarnya gitu ya. Bahwa itulah kita bilang untuk naik kelasnya di situ ternyata. Dikasih tes, dikasih ujian, kalau Anda oke, Anda naik kelas, bahasanya begitulah ya. Sepertinya begitu Bang. Luar biasa sekali. Karena ini Bang Hendro luar biasa ya. 10 tahun Green Smoothie, 8 tahun. 2 tambah 2 yang persiapan. Oh iya. Biar pas angkanya kan. 2 tahun itu kan nanam akarnya. Iya betul. Nah, kemudian 8 tahun itu kan sudah terlihat gitu ya. Nah, plus juga ditambah dengan 12 tahun berkeluarga. Wah. Jadi kita doakan buat Bang Hendro dan keluarga, termasuk keluarga besar Green Smoothie, sehat selalu. Amin. Dan kalau kita bilang bisa bersebelahan sama Starbucks nantinya. Amin. Makasih banyak kawan-kawan semuanya. Amin. Sekali lagi makasih Bang Hendro dan keluarga besar Green Smoothie, GS Warrior ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman yang akan memulai bisnis juga. Tunggu nanti berikutnya lagi bagaimana energi kebaikan tadi bukan hanya buat diri sendiri, keluarga, ternyata bisnis itu juga membuat orang hidup lebih sehat lagi. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.